Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan menceritakan kisah-kisah dari hotel-hotel terangker di dunia, dimana ini bisa jadi nih pengetahuan buat kalian semua. Kalau yang suka traveling mungkin atau pengen jalan-jalan ke luar negeri nanti, bisa nih sekalian uji nyali dengan nginep di salah satu hotel yang akan aku ceritakan malam ini. Gak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita ke hotel yang pertama. Untuk hotel yang pertama, kita punya Stanley Hotel di Colorado, di mana hotel ini menyajikan pemandangan Gunung Rocky yang sangat indah. Selain menyajikan view hotel yang sangat indah, hotel ini juga memiliki interior yang sangat mewah, serta restoran yang sudah sangat terkenal dengan masakannya yang sangat enak di seluruh Colorado. Tapi di luar dari keindahan, kenikmatan, serta kemewahan yang disajikan oleh Stanley Hotel ini ternyata menyimpan kisah-kisah mistis di dalamnya, dialami sendiri oleh pengunjung serta pelayan yang ada di Stanley Hotel ini. Kita sebut saja pengunjung yang satu ini namanya Nyonya Rose ya. Jadi Nyonya Rose ini menceritakan bahwa dia memiliki pengalaman horor waktu dia nginep di Stanley Hotel ini, ya kan. Dia mengatakan bahwa dia melihat penampakan dari Nyonya Flora Stanley, di mana Flora Stanley ini merupakan istri dari pemilik pertama Stanley Hotel yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Jadi kebayang dong, lagi nginep di Hotel Stanley, terus tiba-tiba ngelihat penampakan yang dimana kita udah tahu nih kalau ibu itu atau Nyonya si Flora Stanley ini kan udah meninggal puluhan tahun lalu gitu kan. Dia melihat Nyonya Flora Stanley ini sedang memainkan piano dengan sangat lembut. Udah segitu doang? Belum, masih ada lagi. Ada juga pengunjung yang bersaksi bahwa di lantai 4 Stanley Hotel itu terdapat satu ruangan kosong dan sangat gelap. Jadi ada nih satu orang yang memberanikan diri untuk nyamperin itu ruangan, dan ketika dia mengintip dari luar ruangan, dia mengatakan bahwa dia melihat kepala yang melayang-layang di dalam ruangan itu. Lagian ya udah tau ruangan sepi, nggak ada orang, masih aja dicoba. Ya penasaran sih, aku juga pasti penasaran sih. Cuman kalau ngeliatnya kepala melayang gitu kan takut ya. Terus ada juga pelayan dan pengunjung yang bersaksi bahwa hampir setiap malam mereka mendengar alunan musik. Mereka tuh nggak tahu gitu loh sumbernya itu dari mana. Dan ketika mereka nih ada yang sama-sama penasaran, mereka ngecek dong dari mana sih sumber suara musik itu. Ketika mereka cek dan ternyata benar, sumber suara itu berasal dari salah satu ruangan yang ada di dalam Hotel Stanley. Jadi ketika mereka mengintip nih karena penasaran kan, siapa sih yang main musik tengah malam, ini kan waktunya tidur gitu ya. Ketika dicek ke dalam, ternyata tuts piano di dalam ruangan itu bergerak, tapi mereka nggak tahu nih siapa yang maininnya. Karena penasaran, masuklah mereka semua ke dalam situ kan. Ketika mereka masuk, irama musik berhenti, tuts piano berhenti bergerak, dan tidak ada satu orang pun di dalam ruangan itu. Selain mereka tadi yang penasaran tadi. Jadi agak udah horor banget ya kan. Terus ada acara TV di Sci-Fi. Ceritanya ini dia reality show kayak Ghost Hunter gitu. Mereka ini penasaran nih dengan kisah paranormal activity yang ada di Stanley Hotel tadi. Karena mereka penasaran, mereka coba deh untuk syuting di Stanley Hotel ini karena pengen tahu kan apakah bener nih Stanley Hotel ini angker, dan pengen nyoba-nyoba peruntungan gitu, mana tau bisa menangkap penampakan hantu, karena acara mereka kan TV-nya memang tentang Ghost Hunter ya kan. Dan baru berapa jam mereka syuting ya, mereka sudah disajikan dengan pemandangan ataupun pengalaman paranormal activity dan penampakan seperti yang mereka inginkan. Para kru Ghost Hunter ini bersaksi bahwa mereka melihat ada sekelompok anak-anak kecil yang sedang berlari-lari di lorong Hotel Stanley dan tiba-tiba langsung menghilang gitu aja. Jadi dilihat ada lari-lari ke sana ke sini, tapi pas tiba-tiba langsung
hilang gitu aja. Kebayang kan? Udah. Dan yang paling tidak bisa mereka lupakan adalah ketika mereka sedang syuting Ghost Hunter, mereka mengatakan bahwa mereka melihat meja yang tadinya di bawah tiba-tiba melayang setinggi 2 meter ke udara selama beberapa detik. Dan dari sinilah mereka dan publik pun percaya bahwa Stanley Hotel memang terkenal sangat angker dan memiliki cerita-cerita horor dan kisah mistis di dalamnya. Buat kalian nih yang mau uji coba, uji nyali juga, atau kayak emang bener nih Stanley Hotel ini berhantu, boleh sok dikunjungin aja. Ataupun kalian nih yang udah pernah nginep di hotel mana aja deh, kalau kalian punya pengalaman menyeramkan atau pengalaman horor juga, boleh komen di bawah ya. Kita langsung aja ke hotel yang kedua. Untuk hotel yang kedua, kita punya The Russell Hotel di Sydney, Australia. The Russell Hotel ini merupakan hotel dengan bangunan arsitektur yang sangat klasik dan pada masa itu dikelilingi juga oleh bangunan-bangunan klasik. Jadi kebayang ya, itu seninya tuh bagus banget ya. Tapi di luar dari klasiknya bangunan The Russell Hotel ini, ternyata menyimpan kisah yang sangat kelam ataupun tragis di dalamnya. Tapi untuk kisah sendiri yang akan aku ceritakan sekarang itu aku belum tahu ya apakah ini hanya desas-desus masyarakat sekitar atau memang pernah terjadi pada masanya, ya kan? Jadi katanya pemilik awal dari The Russell Hotel ini yaitu seorang ayah dan seorang anak perempuan yang sangat cantik waktu itu. Jadi kita sebut aja ayahnya ini Mr. T dan anaknya ini kita sebut aja namanya Laura. Jadi suatu saat nih Mr. T ini sangat membutuhkan uang dan dia pun memutuskan untuk meminjam ke salah satu saudagar kaya yang ada di sana. Dipinjemin sama saudagar kayanya, tapi saudagar kaya ini memberikan syarat dan meminta jaminan. Kalau si Mr. T ini mau dipinjamkan uangnya oleh si sang saudagar kaya, dia harus menjadikan putrinya yang cantik itu sebagai jaminan. Karena tidak ada pilihan, mau nggak mau, suka tidak suka, akhirnya Mr. T ini menyetujui lah bahwa ketika dia nanti nggak bisa nih bayar utangnya si saudagar kaya, sang putri lah yang akan menjadi jaminan dari utang-utangan itu gitu loh. Udah nih dipinjemin kan, dan bener dong, sampai masa jatuh tempo Mr. T tidak mampu untuk membayar hutangnya kepada si saudagar kaya beserta bunganya. Oleh karena itu udah tahu konsekuensinya, anaknya diambil dong, ya kan? Anaknya diambil dan Mr. T itu dibunuh di dalam The Russell Hotel. Si Laura tadi kemana? Si Laura tadi disekap oleh sang saudagar kaya di salah satu kamar yang ada di The Russell Hotel itu. Karena si Laura ini takut diapa-apain dan dia juga nggak sudi lah mau diapa-apain sama saudagar kaya itu, dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di salah satu kamar di The Russell Hotel itu. Ayahnya dibunuh di dalam hotel itu, anaknya gantung diri di dalam kamar di hotel itu juga. Makanya banyak banget nih masyarakat sekitar yang percaya bahwa arwah dari ayah dan anak pemilik awal The Russell Hotel itu masih gentayangan sampai saat ini. Terus ada juga kamar nomor 8 yang sangat terkenal di The Russell Hotel. Kenapa? Karena dipercaya bahwa kamar ini menjadi kamar favorit para pelaut ketika menginap di The Russell Hotel. The Russell Hotel ini kan di Sydney ya. Sydney itu kan banyak ada pelabuhan kan. Nah jadi ketika pelaut bersandar mungkin kapalnya atau gimana, mereka tuh seneng banget nih nginep di The Russell Hotel, tepatnya di kamar nomor 8. Tapi di kamar ini juga lah para pelaut itu mengakhiri hidupnya dengan cara ada yang bunuh diri, ada yang tiba-tiba tewas tapi nggak tahu penyebabnya. Intinya banyak banget pelaut yang meninggal di dalam kamar nomor 8 di The Russell Hotel ini. Masyarakat juga percaya nih bahwa para pelaut itu masih suka kembali lagi ke The Russell Hotel dan tidur di kamar nomor 8 untuk bernostalgia di masa-masa sebelum mereka meninggal. Dan kamar nomor 8 itu kan menjadi tempat terakhir mereka hidup kan. Jadi ya masih dipercayalah bahwa mereka itu masih suka gitu main ke The Russell Hotel. Ini nih yang kayak gini nih, udah bayar enggak, nakutin iya, nyusahin kalau kayak gitu jadi hantu kan. Terus ada juga nih orang
yang bilang nih, para pengunjung di Russell Hotel tuh bersaksi bahwa setiap malam mereka itu akan mendengarkan suara rintihan-rintihan dari seorang perempuan, bahkan tangisan-tangisan dari anak-anak kecil. Kalau kalian yang jadi pengunjung di sana, kalian mau stay, udahlah nggak apa-apa, atau cabut. Kalau aku kabur, udah lari, udah pindah hotel aja bu, ya kan? Ngapain nginep di sana tapi nggak bisa tidur karena suara rintihan-rintihan dan yang sangat serem-serem itu, ya kan? Lanjut aja kita ke hotel yang ketiga. Untuk hotel yang ketiga, kita punya Bourbon Orleans Hotel di New Orleans seperti namanya. Tapi mulai di sini aku akan nyebutnya Bourbon Hotel aja ya, karena kalau Bourbon Orleans Hotel itu panjang banget, ya kan? Jadi Bourbon Hotel ini dibangun pada abad ke-18 dengan desain yang lagi-lagi mewah dan sangat besar hotelnya. Tapi pada selesai nih, udah dibangun nih hotelnya dan berdiri dan mau beroperasi, hotel ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan yang digunakan hanya ruangan ballroom dari hotel ini saja. Tapi memang ballroom itu digunakan untuk acara pesta ataupun acara pertemuan-pertemuan kaum atas deh di New Orleans. Jadi acaranya tuh pasti mewah, megah, dan berkelas banget gitu loh. Sampai akhir abad ke-18, Bourbon Hotel ini diakuisisi oleh Sister of the Holy Family untuk dijadikan panti asuhan, rumah sakit, sekolah, dan biara. Saking luasnya bangunan Bourbon Hotel tadi, bisa dijadiin berbagai macam fasilitas gitu kan. Berjalanlah semua fasilitas itu dengan baik dan benar sampai bertahun-tahun kemudian cerita yang memilukan terjadi di New Orleans. New Orleans diserang oleh wabah demam kuning yang menyebabkan sebagian dari masyarakat New Orleans itu meninggal dunia akibat wabah itu. Termasuklah semua yang ada di dalam Bourbon Hotel ini, sebagiannya ya, seperti anak-anak, suster yang ada di sana, dan lansia-lansia yang ada di sana juga. Nah, semua yang tewas di dalam kawasan Bourbon Hotel itu akibat wabah demam kuning tadi, itu dimakamkan di halaman di sekitar Bourbon Hotel. Karena kan Bourbon Hotel tuh gede banget ya, besar banget gitu loh, saking besarnya bisa dibuat pemakaman anak-anak, suster-suster, dan lansia-lansia tadi yang meninggal akibat wabah demam kuning. Kalau aku ceritain yang ketiga ini ya, cerita dari Bourbon Hotel ini, cerita soal hantu itu pasti selalu menyeramkan. Tapi ketika aku membaca banyak anak-anak, lansia, dan orang-orang yang meninggal akibat sebuah wabah demam kuning pada masanya, itu mengingatkan aku dengan apa yang terjadi sama kita sekarang. Kita juga mengalami hal yang sama, hanya karena wabah ataupun virus yang berbeda. Jadi kita semua harus selalu berdoa semoga virus ini, wabah ini, dan virus apapun semoga cepat hilang dari muka bumi ini. Semoga kita bisa hidup normal seperti biasa lagi, gak perlu takut buat deket sama orang, gak perlu overthinking kalau keluar rumah, ya kan. Dan lagi-lagi aku cuma mau ngasih tahu aja ke semuanya, peduli sama diri sendiri dan orang sekitar, tetap jalani protokol kesehatan, pakai masker terus kemanapun dan dimanapun kalian berada, tetap jaga jarak ke orang lain di luar sana. Dan ini penting banget sih, rajin-rajin bawa hand sanitizer. Terus satu lagi, kalau nggak penting, nggak terlalu urgent, nggak usah keluar rumah. Lebih baik kalian di dalam rumah aja, ngelakuin hal yang jauh lebih positif dan bermanfaat. Oke, stay safe everyone. Dan kita lanjut aja ke hotel yang keempat. Untuk hotel yang keempat, kita punya Langham Hotel di London. Hotel ini digadang-gadang sebagai hotel yang sangat mewah dan megah pada masanya. Karena mewah dan megahnya hotel tadi, hotel ini pun banyak dikunjungi oleh selebriti papan atas ataupun selebriti-selebriti terkenal di dunia. Tapi di luar dari kemegahan dan kemewahan Langham Hotel ini, Langham Hotel ini masuk ke dalam jajaran salah satu hotel terangker di dunia. Kenapa? Kalau angka 666 itu identik dengan angka hantu, pemujaan setan, ataupun Illuminati, kalau di Langham Hotel di London ini, yang menjadi pusat
keangkerannya adalah kamar nomor 333. Kamar ini dipercaya dihuni oleh berbagai roh jahat karena katanya di kamar nomor 333 itu pernah menginap pangeran Jerman yang dengan sengaja melompat dari jendela hotel dan akhirnya tewas seketika. Alias pangeran Jerman ini bunuh diri di kamar nomor 333 itu. Ada juga dokter dan istrinya yang berniat bulan madu di Langham Hotel ini di kamar nomor 333 lagi, tapi bulan madu mereka bukanlah bulan madu seperti kebanyakan pasangan pengantin baru lainnya mungkin. Bulan madu mereka berubah menjadi bulan madu berdarah karena sang suami, si Pak Dokter tadi, membunuh dan menghabisi istrinya dengan sangat brutal dan memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri setelah melakukan perbuatan itu. Buat Parno ya, baru nikah mau bulan madu dia malah bunuh istrinya. Agak kurang, bukan agak lagi, kurang paham udah. Terus nih ya, udah tahu juga kamar nomor 33 itu banyak dihuni oleh roh jahat. Masih ada aja orang yang mau nyoba untuk tidur di situ. Alhasil mereka mengatakan bahwa selama mereka tidur di kamar nomor 333 itu banyak sekali gangguan, seperti ada sesuatu yang mendobrak-dobrak atau mengguncang-guncang kasur mereka dengan sangat hebat sampai mereka yang tidur di kasur kamar nomor 333 itu jatuh gitu loh. Jadi mereka udah tau kayak gitu masih aja mau uji nyali. Ketika nyalinya diuji, chaos juga kan? Ya kan, gak usah tidur di kamar nomor 333 itu deh. Ya gak sih? Kalau aku jadi mereka, terima kasih. Terus ada juga nih para pelayan dan para pengunjung yang bersaksi bahwa mereka seperti sering sekali melihat pelayan-pelayan yang sudah meninggal beberapa tahun lalu masih melayani di Langham Hotel. Jadi mungkin ada nih pengunjung yang udah jadi member atau langganan di Langham Hotel. Mereka tahu nih kalau si staff yang itu tuh udah meninggal karena, dan tiba-tiba dia dilayanin juga sama staff itu. Jadi kan dia dilayanin sama hantu, ya kan, takut kalau kayak gitu. Udah pindah hotel aja, cari aman aja ya kan. Terus yang terakhir kita punya Dalhousie Castle. Untuk Dalhousie Castle ini berada di Skotlandia. Dalhousie Castle ini merupakan bangunan yang didirikan pada abad ke-13. Bangunan yang sangat-sangat kuno deh, paling lama nih berdirinya dari 4 bangunan sebelumnya. Udah naik level nih keangkerannya ya kan. Nah, Dalhousie Castle ini dipercaya memiliki cerita-cerita yang tidak kalah menyeramkan dan ada hantu-hantu yang menjadi legenda di Dalhousie Castle ini. Banyak orang yang bersaksi bahwa mereka setiap malam, sama seperti di The Russell Hotel tadi, mereka mengatakan bahwa mereka mendengar tangisan dan rintihan, bahkan kayak cekikan gitu dari wanita dan anak-anak setiap malam. Dan seperti yang tadi aku bilang, terdapat hantu-hantu yang sudah menjadi legenda di Dalhousie Castle. Kita sebut aja Grey Lady atau Lady Catherine, atau hantu bangsawan wanita yang sudah terkenal lah namanya menghantui Dalhousie Castle. Hantu bangsawan wanita ini seringkali menghantui lorong-lorong yang sepi di Dalhousie Castle ini, terutama di lorong bawah tanah, penjara bawah tanah. Castle ini punya penjara ya, dan tempat-tempat sepi lainnya. Dan sambil dia berjalan serta mengitari lorong-lorong itu, hantu bangsawan wanita ini akan menggores pintu-pintu ketika dia lewat. Jadi ketika kalian nih berada di Dalhousie Castle ini dan kalian ngedenger kayak suara sret gitu ke pintu-pintu gitu, nah itu dipastikan bahwa si hantu bangsawan wanita ini sedang berada di tengah-tengah kalian. Dan yang melegenda juga nih, ada juga hantu paranormal Paputra, di mana hantu paranormal Paputra ini dikabarkan tewas akibat terjatuh dari menara tertinggi yang berada di kastil ini, dan dipercaya juga tetap menjadi penunggu dan menghantui kastil itu sampai sekarang.
Udah segitu aja ceritanya. Sebenarnya kayak dari Stanley Hotel sampai ke Dalhousie Castle ini aku belum menceritakan semua kisah-kisah misteri yang terjadi di sana. Karena kalau mau nyeritain satu aja rentetan dan diceritain semua itu bisa satu video panjang sendiri. Nanti kalian enak lagi lihat muka aku ya kan. Makanya ini aku rangkum aja nih, setidaknya kalian jadi kebayang nih, oh ternyata di hotel ini ada hantu ini, di hotel ini ada hantu ini gitu. Udah segitu dulu video aku hari ini. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Terima kasih yang udah mau meluangkan waktunya dengan nonton ini sampai habis. Mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangannya. Dan jangan lupa subscribe channel aku untuk bantu channel aku terus berkembang. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel aku. Dan tolong dong info, kritik, dan sarannya untuk video apa lagi nih yang harus aku buat setelah ini. Thank you sekali lagi. Dadah.